Cat Widi dan Mega tak terbantahkan bukti SMS Vina diabaikan penyidik kasus Vina 2016 silam. Bukti percakapan SMS almarhum Vina sebelum tewas bersama Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam kini menjadi sorotan. Bukti ekstraksi SMS Vina dan teman-temannya ini dianggap menjadi bukti baru kasus Vina Cirebon yang kini masih buram. Bukti ekstraksi SMS Vina ini dianggap bukti baru diduga sebelumnya di tahun 2016 diabaikan penyidik kala itu. Setelah bukti SMS ini diungkap, menambah kejanggalan narasi kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan bukti ekstraksi ini membantah kesaksian sejumlah saksi di TKP kejadian, salah satunya saksi Suroto yang mengaku pertama kali menemukan Vina dan Eki terkapar di jalan. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa bukti ini sudah lama dimiliki oleh tim hukum Saka Tatal. Kemudian dia mendengar salah satu ahli yang menyatakan bahwa HP Vina dan Eki harus diekstraksi atau dibuka. Kemudian saya teringat bahwa saya punya bukti itu, kata Edwin dikutip dari Tiffen, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Setelah mencoba memeriksa ekstraksi SMS Vina, Edwin menemukan beberapa hal yang menurutnya menarik. Karena dalam bukti ekstraksi SMS itu, Vina melakukan percakapan dengan Widi dan Mega. Kemudian saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega tidak berdiri sendiri didukung fakta bukti percakapan itu. Selain itu, hal lain dari bukti ekstraksi SMS ini adalah jam terakhir Vina melakukan percakapan SMS di tanggal 27 Agustus tahun 2024. Kesimpulan Edwin Kata Partogi Edwin, Pasaribu, waktu itu menunjukkan pukul 22 menit 14 detik 10. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi dengan isi ajakan untuk keluar jalan-jalan. Selain itu, hal lain dari bukti ekstraksi SMS ini adalah jam terakhir Vina melakukan percakapan SMS di tanggal 27 Agustus tahun 2024. Kata Edwin, waktu itu menunjukkan pukul 22 menit 14 detik 10. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi dengan isi ajakan untuk keluar jalan-jalan. Munculnya bukti ekstraksi SMS ini bikin kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution panas. Dia mempertanyakan kenapa selama ini percakapan-percakapan ini tidak diungkap ke permukaan. Yang menganehkan bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara, kata Rasman Nasution. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya, di polisi dan di pengadilan. bukti percakapan SMS almarhum Vina sebelum tewas bersama Eki 27 Agustus 2016 silam kini menjadi sorotan. Bukti ekstraksi SMS Vina dan teman-temannya ini dianggap menjadi bukti baru kasus Vina Cirebon yang kini masih buram. Bukti ekstraksi SMS Vina ini dianggap bukti baru diduga sebelumnya di tahun 2016 diabaikan penyidik kala itu. Setelah bukti SMS ini diungkap, menambah kejanggalan narasi kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan bukti ekstraksi ini membantah kesaksian sejumlah saksi di TKP kejadian, salah satunya saksi Suroto yang mengaku pertama kali menemukan Vina dan Eki terkapar di jalan. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa bukti ini sudah lama dimiliki oleh tim hukum Saka Tatal. Kemudian dia mendengar salah satu ahli yang menyatakan bahwa HP Vina dan Eki harus diekstraksi atau dibuka. Setelah mencoba memeriksa ekstraksi SMS Vina, Edwin menemukan beberapa hal yang menurutnya menarik. Karena dalam bukti ekstraksi SMS itu, Vina melakukan percakapan dengan Widi dan Mega. Selain itu, hal lain dari bukti ekstraksi SMS ini adalah jam terakhir Vina melakukan percakapan SMS di tanggal 27 Agustus 2024. Kata Edwin, waktu itu menunjukkan pukul 22 menit 14 detik 10. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi dengan isi ajakan untuk keluar jalan-jalan. Munculnya bukti ekstraksi SMS ini bikin kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution panas. Dia mempertanyakan kenapa selama ini percakapan-percakapan ini tidak diungkap ke permukaan. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya, di polisi dan di pengadilan.
Kesimpulan Edwin Partogi Pasaribu, kuasa hukum Saka Tatal menyoal kesaksian dua sahabat Vina yang didukung oleh fakta berupa hasil ekstraksi data pada ponsel Vina tak membuat kubu Suroto goyah. Bahkan hasil ekstraksi data HP Vina ini membuat Suroto terpojok. Namun kuasa hukumnya, Rasman Nasution tetap meyakini kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Sebagai informasi, permohonan perlindungan Suroto sempat ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Permohonan ditolak sebab para pemohon dalam memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa. Di mana, Suroto sempat mengaku sebagai orang yang pertama kali menolong Vina dan Eki saat terkapar di flyover Talun pada tahun 2016 silam. Suroto menyebut wajah kedua korban penuh dengan lebam seperti habis disiksa. Suroto lalu mengaku kala itu heran, apabila benar Vina dan Eki korban kecelakaan tunggal, mengapa luka di tubuhnya sangat parah. Namun rupanya pengakuan Suroto berbeda jauh dengan foto yang memperlihatkan kondisi Vina. Di foto yang dilihat Deddy Mulyadi, wajah Vina tampak bersih dan tidak babak belur. Tak cuma itu, orang terdekat Vina juga mengungkapkan hal senada. Orang terdekat Vina tersebut tak lain, adalah sahabat remaja 16 tahun tersebut Mega dan Widi. Widi menceritakan ia dan Mega melihat kondisi wajah Vina saat di RS Gunung Jati, Cirebon, pada 28 Agustus 2016 dini hari sekira pukul 1. Mega mengaku awalnya takut dan tidak berani melihat kondisi Vina. Menurut Widi dan Mega, di wajah Vina tidak ada luka lecet dan sobek tetapi hanya hidungnya saja berdarah. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widiasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widiasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widiasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widiasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina.